akan menayangkan untuk Anda berita update minggu ini. Saya Reza Ribimo, inilah topik kampus lengkapnya untuk Anda. Langsung saja ke berita yang pertama. Kasus penyebaran COVID-19 belum hilang dari tanah air. Saat ini kita digembarkan dengan adanya varian baru yaitu Omicron yang mempengaruhi lonjakan kasus penyebaran COVID-19. Berikut adalah tayangannya. Di awal tahun 2022 ini, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan adanya penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 varian Omicron yang angkanya naik 2 kali lipat dibandingkan akhir tahun 2021 yang lalu. Tercatat, ada 68 kasus baru varian Omicron sejak 1 Januari tahun 2022. Sehingga, total kasus penyebaran positif COVID-19 varian Omicron hingga saat ini di Indonesia telah tercatat 136 kasus. Dan ternyata penyebaran kasus varian Omicron ini bersumber dari perjalanan luar negeri. Tercatat bahwa mayoritas penderita varian Omicron ini adalah WNI dan 11 diantaranya adalah warga negara asing. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kali ini datang dari Medan, Sumatera Utara. Pergantian tahun baru 2021 hingga 2022 memicu tawuran antar dua kelompok. Pergantian malam tahun baru menjadi momen kebahagiaan, namun berbeda dengan remaja di Jalan Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara. Para remaja ini merayakan momen pergantian tahun dengan mengadakan tawuran, sehingga mengakibatkan kerusakan kecil pada fasilitas umum serta tempat usaha warga yang berada di lokasi tersebut. Aksi perang petasan pun dilakukan selama 1 jam dan akhirnya dapat dibubarkan oleh pihak kepolisian setempat. Tidak ada korban jiwa dari aksi tersebut dan kepolisian telah berhasil mengamankan beberapa remaja yang terlibat dari aksi tawuran tersebut. Pemirsa, tanggul Sungai Citarum amblas hingga 300 meter. Hal ini menjadi potensi banjir terhadap 8 desa di Bekasi. Berikut liputannya. Tanggul di Sungai Citarum yang berada di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat amblas sepanjang 300 meter. Kondisi ini menyebabkan 8 desa terancam banjir akibat limpasan sungai. Camat Cabang Bungin, Asep Bukhori mengatakan, insiden tanggul Sungai Citarum amblas pada Minggu 2 Januari 2022 dan semakin memanjang setiap harinya. Kejadian ini diduga akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Menurutnya, curah hujan yang tinggi dan insiden yang berimbas pada naiknya debit air di hulu Sungai Citarum sangat berpotensi menyebabkan tanggul jebol. Apalagi, posisi tanggul yang amblas berada di belokan, sehingga hal ini berpotensi terjadinya banjir pada 8 desa di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi hingga 2 meter. Pemirsa, kali ini berasal dari negara tetangga Malaysia. Viral dukun bawa Al-Quran sebagai upaya tangkal banjir dianggap menghina agama Islam. Berikut liputannya. Seorang dukun terkenal di Malaysia menggelar ritual menangkal banjir dengan meletakkan Al-Quran di depannya. Akibat ulahnya, video tersebut menjadi viral di media sosial dan dianggap menghina agama Islam. Departemen Agama Perak akan memanggil Ibrahim Madzim, yang juga dikenal sebagai Raja Boma atau Raja Dukun. Sehubungan dengan ritual anehnya di daratan perairan dan saliran Teluk Intan pada Rabu 5 Januari 2022. Direkrut Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusuf Hussein mengatakan, selain dukun itu, departemennya akan memanggil orang lain yang terlibat dalam ritual tersebut. Mereka akan diselidiki berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Pidana Syariah Perak tahun 1992 karena telah mencemarkan nama baik dan telah menghina agama Islam. Pemirsa, usai kalah dalam pertandingan perebutan juara Piala AFF 2020, pelatih Indonesia Shin Tae-yong memberikan pesan penting kepada para pemain timnas Indonesia sebelum dipulangkan ke klub masing-masing. Kejuaraan sepak bola Piala AFF tahun 2020 telah usai dan Indonesia berhasil mendapatkan peringkat kedua. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan segera memulangkan para pemain timnas Indonesia ke klubnya masing-masing. Sebelum pembubaran, Shin Tae-yong menitipkan pesan kepada para pemain timnas Indonesia yang ikut ke Singapura untuk menjadi contoh yang baik terhadap klubnya masing-masing. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang baik dalam olahraga sepak bola.
Dan pada Kamis 6 Januari, telah resmi para pemain timnas Indonesia yang tampil di Piala AFF tahun 2020 dipulangkan ke klubnya masing-masing. Pemirsa, wabah COVID-19 hingga saat ini tercatat sudah 2 tahun lebih melanda Indonesia, sehingga kita diharuskan dapat berbaur dengan new normal. Perekonomian pun belum kembali pulih, namun upaya-upaya pemerintah membangkitkan perekonomian terus dilakukan. Vaksinasi protokol kesehatan dan PPKM terus diterapkan. Namun faktanya, di pasar tradisional Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, tercatat sejak awal wabah COVID-19 melanda Indonesia hingga saat ini, perekonomian tidak stabil. Pendapatan para pedagang turun drastis hingga 50%. Hal ini disebabkan karena sunyinya pengunjung serta turunnya pendapatan masyarakat sekitar. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Arif Fadli, dari Pasar Tradisional Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Terima kasih Reza. Pemirsa, saat ini saya telah berada di salah satu pasar tradisional, tepatnya di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kondisi pasar tradisional saat ini telah mengalami banyak perubahan akibat wabah COVID-19. Yang dulunya ramai akan pengunjung, namun saat ini hanya sekitar 50 hingga 60% saja. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap penjualan para pedagang. Dan saat ini saya telah bersama salah seorang pedagang. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang. Kabarnya alhamdulillah baik, Pak. Ibu, sudah berapa lama Ibu berdagang di Kecamatan Tanjung Beringin ini? Kurang lebih 7-8 tahunan inilah, Pak. Iya. Ibu, bagaimana pengaruh terhadap penjualan Ibu sebelum dan pada saat masa pandemi ini? Sangat berpengaruh, Pak. Yang dulunya sekitar 100%, sekarang 50%-an lah, Pak. Apa solusi yang Ibu terapkan untuk mengantisipasi penjualan yang menurun? Banyak lah, Pak, yang kita lakukan. Di antaranya pengurangan karyawan, bahkan pengosongan karyawan, nggak pakai karyawan lagi, Pak. Terus hemat-hemat belanja, pengeluaran semuanya irit-irit lah, Pak. Apa harapan Ibu ke depannya mengenai wabah COVID-19 ini? Harapan saya semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi untuk kita para pedagang biar bisa berdagang lagi seperti dulu, lancar, alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi informasi terkini mengenai situasi pasar tradisional di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Arif Fadli Nasution, Kampus TV melaporkan. Pemirsa, tayangan tadi menjadi penutup perjumpaan kali ini. Saya Reza Ribimu bersama kru bertugas pamit diri. Salam Topik Kampus.